Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat malam. Senang bertemu kembali bersama dengan saudara di dua malam ini. Tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, layaklah kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini dapat kita lalui dengan baik, itu semua karena anugerah Allah. Dan kita malam hari ini akan beristirahat supaya kita diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan besok pagi kita dengan tubuh yang segar, pikiran yang segar, hati yang bersukacita, yang senantiasa memuliakan Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, tentu saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita, memberikan kekuatan bahwa kita tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah hanyalah kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik, termanis dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dengan judul kehendak-Mu jadi dalamku ya Tuhan. Mari sahabat yang diberkati Tuhan, jikalau saudara tahu pujian ini, mari kita memuji Tuhan secara bersama sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kehendak-Mu jadi dalamku ya Tuhan.
Sebuah pujian yang sangat indah, sahabat yang diberkati Tuhan. Benar saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, biarlah hanya kehendak Tuhan. Karena itulah yang termanis di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sahabat super yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan saudaraku dalam konteks firman Tuhan ini, bahwa perumpamaan ini merupakan bagian khotbah akhir di bukit oleh Yesus Kristus yang disampaikan sebagai pengajaran penting kepada orang-orang percaya. Rahasia kerajaan Allah disampaikan kepada mereka supaya mereka tetap kokoh dan kuat di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupannya setiap saat. Sahabat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan pada konteks firman Tuhan ini, bahwa dikatakan di sini dari perumpamaan ini memberikan dampak yang sangat besar dan signifikan dalam membangun iman kita. Kekuatan kita adalah fondasi di mana kita dibangun. Itu penting. Kekuatan kita adalah di mana fondasi kita dibangun. Orang yang kuat adalah orang yang tetap berdiri dengan kokoh, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan hidup, tetapi dia tidak akan pernah mundur, tetapi dia semakin bertambah teguh. Bagaimana kita menghadapinya dalam kehidupan ini? Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasianya adalah di fondasi yang sedang kita bangun. Di mana kita, di atas manakah kita dibangun? Sahabat yang diberkati Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan dua sikap orang yang sedang membangun rumah. Kita perhatikan, Yesus menggambarkan bahwa kedua orang yang sedang membangun rumah itu memiliki persamaan dan perbedaannya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah mereka sama-sama membangun rumah. Dan apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika mereka membangun rumah itu, saudara yang dikasih Tuhan, itu merupakan prinsip dan juga yang namanya dengan kehidupan mereka, prinsip yang membuat mereka menjadi berbeda, atau cara mereka yang membuat mereka berbeda. Kalau persamaannya sama-sama bangun rumah, tapi perbedaannya adalah ada cara dan prinsip yang mereka miliki masing-masing. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa tema kita malam hari ini bangunan yang kokoh, bangunan yang kokoh. Nah, kalau kita perhatikan siapakah yang ada dua dikatakan di sini, bahwa ada yang cerdas, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Kita akan melihat pertama daripada firman ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-46 dan 49, kalau kita lihat poin pertama di sini adalah bahwa mendengar dan tidak melakukan firman. Mendengar dan tidak melakukan ini berbicara tentang fondasinya yang rapuh. Nah, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak mendengar dan tidak melakukan firman Allah. Itu dikatakan oleh Yesus, dan itu diumpamakan itu sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Yesus di sini. Mengapa mereka tidak mau melakukan dan membangun rumah mereka di atas batu, dan mereka ingin membangun rumahnya di atas pasir? Itu merupakan cara dan prinsip orang-orang saudara kepada konteksnya dan pada saat ini. Saya katakan begini saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Yesus, bahwa kadangkala saudaraku orang yang membangun rumahnya tidak sesuai dengan
dengan konsultan yang dia terima, tetapi dia melakukan sesuka hatinya. Mereka berpikiran pendek, mereka berprinsip yang tidak baik. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, yang penting cepat jadi, mereka bisa tempati, tapi mereka tidak pernah berpikir kemudian apa yang akan terjadi dengan rumah itu. Sahabat yang diberkati Tuhan, maka Yesus mengatakan demikian, bahwa apa yang dikatakan Yesus, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Bahwa firman Tuhan itu adalah perintah yang dikatakan Yesus, yang mutlak dikerjakan, yang mutlak harus dilakukan, tapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka menyimpang dan mereka tidak taat mengerjakannya. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, di mana perbedaannya? Di mana yang dia dapatkan satu hal yang membahayakan dirinya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia membangun pondasinya di atas kerapuhan, atau dia seorang yang mendengar dan tidak melakukan firman, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ketika datang persoalan hidup, ketika ada masalah dalam kehidupannya, disitulah dia tidak mampu. Disitulah dia, saudaraku, akan rubuh. Dia tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena dia tidak kuat, dia tidak kokoh, tetapi dia lemah, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita membangun kehidupan di atas prinsip yang tidak benar. Seringkali kita membangun prinsip hidup kita dengan cara dunia, bukan cara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang berkata, terlalu rumit untuk mengikuti cara Tuhan. Benar, tetapi Tuhan mempersiapkan, mendesain sedemikian sempurna untuk kebaikan kita. Sahabat ini berkait Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, bahwa orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, apa yang terjadi? Bahwa ketika datang banjir dan juga datang puting beliung, maka hancurlah rumahnya. Saudaraku, datang ombak, maka hancurlah rumahnya. Saudaraku, diumpamakan orang yang sedang mengalami persoalan hidup, dia tidak bisa tahan hidup. Karena apa? Karena dia tidak mampu, karena dia tidak kuat, dia lemah di dalam kerohaniannya. Oleh karena itu, sahabat yang diberkahi Tuhan, kita harus membangun kehidupan kita di atas prinsip firman Allah. Sama yang kedua yang dikatakan ayat 47 dan ayat 48 adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Itulah pondasinya kuat, orang yang mendengar dan melakukan firman. Sahabat yang diberkati Tuhan, perhatikan, sebuah bangunan ditopang oleh fondasi yang menjadi dasar pembangunan, bukan oleh bangunan di atasnya. Orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana, alias orang yang bekerja keras, orang yang bertekun, orang yang tidak gampang menyerah, sebab dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, saya teringat apa yang dilakukan Nuh ketika Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh anakku, engkau persiapkan bahtera dan nanti itu akan menjadi. Dan tidak, saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini, dan engkau akan pergunakan dan engkau melihat apa yang terjadi. Saudara perhatikan, kalau Nuh tidak mau kerja keras, kalau Nuh tidak mau dengarkan firman dan melakukan firman itu, maka saya percaya bahwa semua telah hancur dan diluluhlantakkan dan tidak lagi yang hidup. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Nuh adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia, orang yang melakukan firman Allah. Maka dia membangun bahtera sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, dan itu yang terjadi. Dan banyak ciptaan Allah, berpasang-pasangan yang diselamatkan, keluarga Nuh diselamatkan, dan itulah yang disebut dengan generasi berikutnya. Sahabat yang diberkati Tuhan, apa yang dialami? Apakah Nuh pada waktu itu senang? Tidak juga, saudara. Ketika dia membuat itu, dia mungkin, saudaraku, mengucurkan keringat, dan juga, saudaraku, mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran. Dia harus bekerja keras. Tetapi apa yang kemudian ketika datang air bah, saudara yang dikasih Tuhan, hebat dan luar biasa bahwa mereka diselamatkan. Itulah orang yang bekerja keras, itulah orang yang mendengar dan melakukan firman. Maka hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya mengalami janji Allah, hidupnya mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang tidak pernah mendengar dan tidak melakukan firman Allah, maka dia akan runtuh, dia akan rubuh. Sama seperti di kampung saya, dan mungkin karena saya seorang petani, saudara, dikasih ada umpama orang Batak mengatakan, salamat dasor segal hutan, ya, salamat dasor segal hutan.
Apa artinya? Bahwa memang di kampung setelah disabit saudaraku pada itu, maka dia dikumpulkan bentuk melingkar. Saudaraku, dasarnya itu penting. Kalau tidak dia akan rubuh karena bisa sampai 2 meter, 2,5 meter, itu akan naik ke atas. Maka itu bentuk melingkar dan di dalamnya itu seperti ada lingkaran. Saudara perhatikan, kalau tidak kuat dasarnya, maka ketika saudaraku sudah keliling, dasar pertama diinjak-injak saudaraku, diinjak-injak supaya menjadi kuat dan rata. Kemudian yang kedua, demikian terus saudaraku diinjak-injak, maka apapun yang terjadi tidak akan rubuh itu saudaraku. Luhutan itu dia akan tetap kokoh. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita dibangun di atas dasar, di atas batu karang, di atas Yesus Kristus, dalam Kristus, maka kita akan kokoh dan kuat dalam kehidupan kita. Sebesar apapun persoalan penderitaan yang kita hadapi, apakah suka maupun duka cita, kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan dan kita akan mengalami berkat kasih karunia Allah dan kita akan mampu melalui itu. Karena apa? Karena pondasi kita kuat, pondasi kita kokoh. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak hidup dalam Tuhan, perbedaannya apa? Orang yang hidup dalam Tuhan, dia mendengar, dia melakukan. Maka ketika ada badai, ada persoalan, dia akan tetap tegar walaupun di masa sukar. Tapi orang yang tidak pernah hidup dalam Tuhan, dia hanya mendengarkan tapi tidak pernah melakukan firman. Dia tidak pernah mengalami betapa kekayaan firman Allah di dalam dirinya, betapa hebatnya dan luar biasanya firman itu berkuasa dalam dirinya. Sahabat yang diberkati Tuhan, oleh karena itulah pada malam hari ini, mari kita ambil prinsip, mari kita bangun kehidupan kita, kehidupan iman kita yang kokoh di dalam Tuhan. Mari kita bangun pondasi kita di atas batu karang yang teguh, supaya kita dapat berjalan di dalam kehidupan ini sekalipun badai yang akan menghantam kita. Seperti firman Tuhan ini saudaraku menguatkan kita. Demikian pujian yang menolong kita bahwa hanya kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang termanis dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, oleh karena itulah mari kita saudaraku berkata di dalam firman, demikian juga firman Tuhan dalam Amsal pasal 10 ayat 25 berkata, bila taufan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jika saudaraku pengetahuan tidak dilakukan dan perbuatan, maka akan sia-sia. Jika hanya kita berteori dan kita tidak pernah mengalami firman Allah, maka kita tidak pernah mengenal dengan baik Tuhan sendiri. Seringkali orang terjebak dengan khotbah-khotbah yang manis, khotbah-khotbah yang sedang dienakan, dinambobokan. Sering sekali khotbah-khotbah itu ketika enak di telinga saudara yang dikasih Tuhan, tetapi hanya di dasar telinganya, dia tidak pernah melakukannya. Maka dikatakan sama aja kehidupan. Karena apa? Perbedaannya adalah ketika kita melakukan firman, ketika kita mempraktekkan firman, maka kita akan mengalami hidup yang berbeda dari hidup yang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar, tapi dengan setia. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan akan membuahkan hasil. Apa yang kau tabur, maka itulah akan kau tuai di dalam kehidupanmu. Maka sebesar apapun persoalan kehidupan ini, kalau kita ada di dalam fondasi yang baik, maka kita akan tetap berdiri kokoh dan kita tidak akan pernah rubuh oleh karena keadaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari tetap optimis, mari kita tetap membangun kehidupan kita dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan. Kehendak-Mu jadi dalamku, ya Tuhan. Itu merupakan kekuatan yang penting bagi kita sahabat yang diberkati Tuhan.
pujian yang sangat indah memberikan kekuatan bagi hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi, biarlah kita minta Tuhan membantu kita supaya kita dapat berkata, tolong ku berkata kehendak-Mu yang jadi. Jadilah bangunan yang kokoh. Jadilah engkau hidup dalam Tuhan, maka engkau akan tetap kuat di dalam kehidupanmu. Sahabat yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu sebesar apa persoalan yang kau hadapi hari ini. Saya tidak tahu seberapa banyak air mata yang telah engkau keluarkan dari semua pergumulanmu. Tetapi Tuhan yang Maha tahu. Di dalam Mazmur 56 ayat 9 mengatakan bahwa di dalam kirbatnya semua Tuhan tampung air mata, pergumulan, dan permohonan. Mari kita berdoa. Kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik mengajar kami, mendidik kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman, tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami setia melakukan firman ini. Itulah menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun badai yang menerjang, sekalipun gelombang besar yang akan datang menghantam kami, berupa pergumulan penderitaan maupun duka cita, tapi kami tidak akan pernah rubuh oleh karena kami dibangun di atas batu yang kokoh, di atas batu karang adalah Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah juga kami serahkan seluruh hidup kami ini, supaya kami senantiasa hidup dalam kehendak Allah, dan hidup di dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini, setiap pergumulan kami, hamba tidak tahu seperti apa menjadi pergumulan setiap sahabat yang diberkati Tuhan, tapi hamba percaya bahwa setiap air mata dan tetesan pergumulan di dalam doa, saya percaya bahwa Tuhan perhitungkan seperti firman yang berkata bahwa Tuhan tampung dalam kirbat-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami berdoa pada hari ini. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami ada semua karena berkat Allah. Dan ajarlah kami untuk mensyukuri setiap hari-hari kami, supaya kami tetap di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami bergantung kepada firman Allah. Dan ajar kami untuk senantiasa setia, dan kami memahami kebenaran itu, sehingga kami berpegang teguh kepada kebenaran itu, sehingga kami dimampukan melewati setiap pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Kami doakan setiap pribadi kami, rumah tangga kami, demikian pekerjaan, usaha, bisnis kami, pelayanan kami, diberkati Tuhan. Kesehatan kami terutama, supaya kami disembuhkan, dipulihkan dari setiap sakit penyakit yang mungkin menghinggapi tubuh kami. Demikian kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah selesai ujian atau sedang ujian. Berkati mereka, mampukan mereka untuk hidup setia dalam kehendak Allah. Terima kasih Bapak, demikian kami doakan keadaan kami di tengah virus corona ini. Biarlah Tuhan mampukan kami berjalan dan berkata dalam setiap apapun yang kami hadapi. Biarlah tolong kami supaya kehendak Tuhan yang terjadi, dan kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini, setiap kerinduan permohonan kami Tuhan nyatakan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan beristirahat. Lindungi sertai kami, berikan kami kekuatan yang baru, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang penuh semangat kepada Allah, sehingga kami dimampukan dalam mengerjakan setiap kapasitas yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, inilah rindu kami, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Biarlah hanya kehendak-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari tetap hidup dalam Tuhan. Bangunlah kehidupan dalam Tuhan, dan tetap optimis apapun yang terjadi. Tetap hidup di dalam firman Allah, karena disitulah kita memperoleh kekuatan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.